Cinta itu butuh pengorbanan, baik pengorbanan lahir maupun batin. Namun ada juga yang sampai kebablasan. Kebablasan sampai memberikan kesuciannya untuk sang pacar. Katanya sebagai bukti tanda cinta yang tulus untuk pasangan. Tetapi apakah pembuktiannya harus dengan itu? Padahal itu merupakan kehormatan atau mahkota dari seorang wanita. Itulah yang terjadi pada diriku. Demi membuktikan aku benar-benar cinta sama dia, aku berikan semua punyaku padanya. Waktu itu aku masih SMA di salah satu sekolah favorit di kotaku. Tidak sembarangan orang bisa masuk sekolahan itu. Banyak teman-teman cowok yang mendekatiku untuk jadi pacarku karena aku memiliki badan yang proporsional dan wajah yang cantik. Mereka bilang aku mirip Ariel Tatum, artis ibu kota yang begitu cantik, setiap hari warawiri di layar TV. Aku tidak sombong loh, karena ini benar adanya. Kalau tidak percaya, boleh kok kamu kesini. Hehehe. Dari sekian banyak cowok yang mendekatiku, ada satu cowok yang membuatku jatuh hati, yang membuatku terpesona. Namanya Dilan. Dia punya wajah yang tampan dengan rambut lurus, dipotong kayak potongan rambut Raffi Ahmad. Kebetulan dia juga satu kelas denganku. Jadi setiap hari kita pasti ketemu, dan sedikit banyak aku tahu tentang kesehariannya. Singkat cerita, aku jadian sama dia. Kita mengikat janji suci untuk saling setia, untuk bisa saling menerima apa adanya. Waktu itu banyak teman-teman cowok yang lain pada patah hati karena aku lebih memilih Dilan. Hari-hari kita jalani dengan riang gembira. Aku pun jadi lebih semangat untuk pergi ke sekolah, karena di sekolah pasti aku akan ketemu pujaan hatiku. Tak tahu kenapa, aku merasakan getaran cinta di dalam hatiku untuk Dilan begitu besar, hingga aku berjanji dalam hati, aku akan memberikan segalanya untuk Dilan. Pada suatu hari pas hari Minggu, aku dan Dilan pergi ke tempat wisata. Kita pergi ke pantai, menikmati indahnya ombak. Waktu itu kita naik motor, aku bonceng di belakang, dan tanpa lelah aku peluk Dilan. Sungguh perjalanan yang menyenangkan sekali. Sesampainya di sana, kita langsung mandi di pantai. Kita lari-larian bermain air. Ini momen yang sangat indah. Hingga tak terasa waktu sudah sore dan kita putuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang, aku begitu kaget ketika Dilan berkata, Dilan ingin bukti cinta yang lebih dariku dengan cara dia mengajakku melakukan hal itu. Demi rasa cintaku yang begitu dalam padanya, tanpa pikir panjang, aku pun menganggukkan kepalaku. Dan kita mampir di sebuah penginapan. Disitulah aku buktikan semua, kalau aku benar-benar sayang dan cinta dengan dia, dan kita melakukannya. Ini pengalaman pertama bagiku. Sungguh luar biasa sekali. Dan setelah itu, Dilan pun sering minta hal yang sama padaku, dan aku pun selalu berikan.
Singkat cerita, kita pun lulus SMA. Dilan disuruh orang tuanya untuk kuliah di luar negeri. Sementara aku melanjutkan kuliah di dalam negeri. Kita jadi terpisah. Karena dulu kita sering melakukan dan sekarang tidak bisa lagi, itu membuatku berpikir yang tidak-tidak. Dan aku jadi sering melakukan itu sendiri. Tentu di dalam kamar dan kondisi di rumah pas lagi sepi. Oh ya, sudah 2 hari ini air di rumahku mati. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena penggalian pipa di seberang rumahku. Untung masih ada sisa air di bak untuk aku mandi. Kalau tidak, aku pasti uring-uringan, nggak mandi beberapa hari. Sebenarnya aku sudah mencoba untuk menghubungi petugas PDAM dari 2 hari yang lalu. Tapi alasannya pekerja yang bertugas sedikit karena musim libur. Jadi aku diminta bersabar. Namaku Ana. Aku seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Umurku baru 22 tahun. Sore itu aku menelpon PDAM lagi. Setelah ngobrol lama dan sedikit marah-marah, akhirnya petugas itu mengiyakan permintaanku untuk mendatangkan petugasnya yang kebetulan bekerja di sekitar rumahku. Dengan sedikit marah-marah, kusuruh dia agar cepat. Beberapa menit kemudian, tukang pipa pun datang dan mengetuk pintu. Kemudian kubukakan pintu dan nampaklah seorang pria berumur 35 tahun yang cukup keren. "Sorry non," katanya menatapku. Aku pun merasa deg-degan tak karuan setelah melihatnya. Namun aku mencoba bersikap biasa saja. "Sore juga, kok lama sih? Langsung ke atas saja ya. Keran di kamarku mampet mas," ujarku mengalihkan pembicaraan. "Oke non," katanya sambil mengikutiku dari belakang. Kemudian dia memulai memperbaiki kerannya. Aku pun menunggunya. Kemudian dia memulai pembicaraan. Rupanya dia bisa juga mencoba merayuku. Aku pun pura-pura cuek dan menjawab sekenanya. Namun entah kenapa, tiba-tiba mulai timbul pikiran berani di kepalaku. Aku mulai memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan kesempatan ini. Dengan pekerjaan yang kasar seperti ini, pasti dia sangat kuat dengan otot yang kekar. Aku lalu pura-pura mendekat dan berdiri di pintu kamar mandi. "Sudah selesai belum pak?" tanyaku. Sebentar lagi non," katanya gugup sambil berpura-pura bekerja terus. Pancingan demi pancingan aku berikan dan kulihat dia mulai kebingungan. Dia terus saja menyelesaikan pekerjaannya, namun dengan kondisi yang kurang fokus. Beberapa menit kemudian akhirnya pekerjaannya pun selesai dan dia langsung berlari ke arahku. Dengan wajah yang tidak sabar, dia mencoba memulai hal itu. Namun aku pura-pura menolaknya. Rupanya dia tetap saja melanjutkan dan akhirnya aku hanya diam saja mengikutinya. Dan bapak itu pun kaget. Rupanya aku lebih jago dan tidak seperti penampilanku yang kalem. Dia bilang kalau hari ini dapat rezeki nomplok seperti ini. Aku pun hanya tersenyum sambil melanjutkan sampai selesai.
Waktu itu kita sampai 3 jam lamanya. Kemudian dia meminta nomor WA aku karena dia ingin melanjutkannya kapan-kapan lagi. Aku pun memberikan nomor WA aku karena dia sangat top chair seperti yang kuinginkan.